Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku. Individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan. Saya akan menerangkan tentang karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara positif ada 6, yaitu 1. Penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi merupakan penyesuaian individu untuk mencari berbagai pengalaman dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. Seperti ketika seseorang sulit untuk belajar atau sulit untuk memahami materi, mereka bisa menyelesaikan ketidakpahaman dengan cara berdiskusi atau bertanya pada pendidik apa yang mereka tidak pahami. 2. Dalam penyesuaian diri ini, seseorang dapat melakukan tindakan coba-coba yang diartikan jika menguntungkan diteruskan dan jika tidak gagal tidak diteruskan. Seperti contohnya ketika seseorang membuat suatu usaha tetapi usaha itu tidak berjalan dengan sesuai apa yang mereka inginkan. Tidak melanjutkan usaha tersebut, tetapi ketika usaha itu sesuai dengan keinginan, maka usaha tersebut akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 3. Dalam pengendalian diri ini, individu akan berusaha memilih tindakan mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Penyesuaian diri ini akan lebih mudah jika disertai oleh pengetahuan memilih tindakan yang tepat serta pengendalian diri yang tepat pula. Nomor 4. Dengan melakukan penyesuaian belajar, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu penyesuaian dirinya. Contohnya, seperti seorang dokter akan berusaha untuk memperdalam kemampuannya agar dapat meningkatkan kemampuan tersebut untuk profesionalismenya. Nomor 5. Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat sangat dibutuhkan karena sikap dan tindakan yang dilakukan merupakan sebuah keputusan yang dapat diambil. Dengan perencanaan yang cermat dan matang, keputusan dapat diambil setelah dipertimbangkan dari berbagai segi seperti untung dan ruginya. Nomor 6. Penyesuaian dengan menggali kemampuan diri seorang individu akan menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam diri dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri tersebut. Selanjutnya ada penyesuaian diri yang salah. Yang pertama ada reaksi bertahan. Reaksi ini biasanya seseorang mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Dia juga berusaha untuk menekankan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke lingkungan sekitar, melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterimanya. Contohnya, ketika seseorang itu memiliki teman yang mungkin teman tersebut hanya memanfaatkan dia, tetapi dia ingin berteman sekali dengan teman tersebut, maka dia lebih mau berteman meskipun tidak nyaman pada lingkungan pertemanan itu. Yang kedua ada reaksi menyerang. Seseorang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah biasanya menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Reaksi yang terlihat dari reaksi menyerang ini yaitu mau berkuasa dalam setiap situasi, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, keras kepala, marah secara sadis, bersikap balas dendam, tindakan yang serampang, dan yang terakhir selalu membenarkan diri sendiri. Yang terakhir ada reaksi melarikan diri. Reaksi melarikan diri ini merupakan reaksi seseorang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalan, seperti contohnya fantasi memasukkan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan dengan seolah-olah keinginan yang sudah tercapai. Contoh dari penyesuaian diri pada era sekarang yaitu maraknya circle pertemanan di kalangan remaja yang membuat renggangnya pertemanan kesolidaritasan di dalam suatu ruang lingkup tersebut. Saya akan membacakan tentang faktor dalam proses penyesuaian diri remaja. Yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik sangatlah berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri remaja. Sebab
keadaan sistem kekebalan tubuh itulah yang dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Yang kedua, ada kondisi kepribadian. Kondisi ini merupakan kemampuan mengatur diri untuk mencegah individu dari keadaan penyimpangan kepribadian. Kemampuan pengaturan diri dapat mengarahkan kepribadian normal mencapai pengendalian diri dan realisasi diri. Salah satu contoh penyesuaian diri pada kepribadian di era sekarang yaitu pada lingkungan sekitar kita masih banyak melihat teman yang masih menganggap bahwa dia berarti sesuatu yang baik di perkuliahan. Padahal jika diam di dalam lingkungan perkuliahan, kita akan tersesat dalam pikiran kita sendiri. Yang ketiga, ada kondisi psikologis. Kondisi ini, ketika seorang individu memiliki mental yang sehat, maka mereka dapat menciptakan penyesuaian diri yang baik. Dengan keadaan mental yang baik, dapat mendorong individu ini untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan pada lingkungannya. Yang keempat, ada penyesuaian diri pada lingkungan. Dengan keadaan lingkungan yang tentram, damai, lingkungan yang mampu menerima dan memberi dukungan, serta dapat memberi perlindungan, merupakan lingkungan yang dapat memperlancar dalam proses penyesuaian diri pada individu. Faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, ada faktor agama. Nah, faktor agama ini sama dengan faktor budaya. Mereka saling berkaitan, di mana faktor agama dapat memberikan individu nilai-nilai, keyakinan, tujuan serta kestabilan dan keseimbangan individu. Dan budaya itu sendiri dapat sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang individu. Yang terakhir ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan unsur penting dalam mempengaruhi penyesuaian seorang individu, karena pendidikanlah yang dapat memberikan edukasi terhadap individu itu sendiri. Yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri pada pendidikan yaitu belajar, pengalaman, dan yang terakhir latihan. Contoh penyesuaian diri pada lingkungan sekitar. Salah satu contohnya yang dapat kita lihat pada saat ini yaitu bergantinya lingkungan dari sekolah ke jenjang perkuliahan, di mana banyak sekali hal-hal baru yang akan kita dapat di perkuliahan, dan hal-hal baru tersebut jelas berbeda dengan sekolah sebelumnya, dari cara belajar dan mengajarnya, tugasnya, keorganisasiannya, teman-temannya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru agar kita dapat merasa lebih nyaman dan tidak terbebani oleh lingkungan baru tersebut. Cara agar kita nyaman di lingkungan tersebut yaitu melalui interaksi dengan siapapun, cari teman baru, ataupun cari kenyamanan pada lingkungan tersebut. Salah satunya dengan mulai dari cari keunikan atau yang membuatmu senang saat kamu berada di tempat itu. Terima kasih. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Semoga ada hal yang berguna yang dapat dipetik.